Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Tapi khusus untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahukan kepada kalian bahwa kalian harus mempelajari materi ini terlebih dahulu ya, sebelum sekarang nanti Ibu akan jelaskan. Baik, langsung saja ya, kita belajar bersama mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, ini merupakan KI dan KD, serta tujuan pembelajaran pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak, kalian bisa membaca sendiri ya di slide yang sedang Ibu tampilkan ini. Baik, untuk pendahuluannya, anak-anak pasti sudah mengetahui dong pada tingkatan sebelumnya, di mana pada ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini siapa yang tahu apa sih pertumbuhan itu? Ya, betul sekali. Jadi, pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan ukuran, volume, massa, tinggi, ataupun panjang yang permanen dan bersifat tidak balik atau irreversible anak-anak namanya. Nah, proses ini bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan suatu bilangan. Contohnya, ini ada salah satu pertumbuhan pada tanaman yang mana di sini ada tinggi tanamannya itu 10 cm. Jadi ketika dia sudah bertumbuh, maka tidak akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Lalu, apa sih perkembangan itu, Bu Guru? Jadi, perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Proses ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. Nah, contohnya apa, Ibu? Contohnya adalah dikatakanlah suatu tanaman telah mencapai fase dewasa. Kemudian, tanaman tersebut nantinya akan menghasilkan buah, bunga, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perkembangan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis pertumbuhan, di mana di sini ada pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan hasil dari aktivitas pembelahan sel-sel pada jaringan meristem primer. Nah, di mana sih Bu Guru letaknya jaringan meristem primer? Jadi, letak jaringan meristem primer ini terletak pada ujung tanaman, yaitu di ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Jadi di sini sel-selnya masih aktif membelah ya, jadi menghasilkan pertambahan panjang pada tanaman. Kemudian terdapat pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder ini merupakan hasil aktivitas sel-sel jaringan meristem sekunder, yaitu kambium. Nah, pada jaringan kambium ini akan aktif terus-menerus sehingga menghasilkan perbesaran atau bertambahnya lebar batang pada suatu tanaman. Jadi bisa dibedakan ya, bahwa pertumbuhan primer itu akan menghasilkan panjang tanaman, sedangkan pertumbuhan sekunder akan menghasilkan lebar pada batang tanaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas hal lain, yaitu mengenai fase-fase pertumbuhan pada tanaman. Fase atau tahap pertumbuhan pada tanaman dapat dibedakan atas dua macam, yaitu fase perkecambahan dan fase pertumbuhan. Nah, fase perkecambahan ini merupakan permulaan pertumbuhan embrio di dalam biji. Perkecambahan ditandai dengan munculnya radikula yang menembus kulit biji, yang diikuti dengan munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Kemudian, yang selanjutnya ada fase atau tahap pertumbuhan. Untuk urutan perkecambahan ini, yang pertama, masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi. Kemudian, aktifnya enzim-enzim untuk proses metabolisme, yang mana berfungsi untuk membongkar cadangan makanan dalam kotiledon.
Kemudian, hasil pembongkarannya tadi berupa sumber energi sebagai bahan penyusun komponen sel dan pertumbuhan embrio. Dan yang ketiga, embrio tumbuh dan berkembang. Nah, terdapat juga jenis-jenis perkecambahan. Kita biasa mengenalnya sebagai jenis perkecambahan epigel dan juga hipogel. Untuk perkecambahan epigel terjadi karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Misalnya, perkecambahan pada kacang kedelai dan juga kacang buncis. Kemudian, apa sih perkecambahan hipogeal? Perkecambahan hipogeal itu terjadi karena pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledonnya tetap di dalam tanah. Misalnya, perkecambahan pada biji jagung. Nah, anak-anak dapat membedakannya dengan bahwa perkecambahan epigel itu yang mana kotiledonnya akan terangkat ke atas tanah, sedangkan pada perkecambahan hipogel, kotiledonnya akan tetap berada di dalam tanah. Seperti itu ya membedakannya. Nah, selanjutnya topik bahasannya merupakan pertumbuhan dan perkembangan pada organ tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan terjadi pada bagian meristem. Anak-anak yang perlu dipahami adalah jaringan meristem ini merupakan jaringan pada tumbuhan yang masih aktif membelah. Nah, letaknya di mana? Yaitu letaknya terdapat di ujung akar dan juga di ujung batang. Jaringan meristem ini menyediakan sel-sel baru yang akan tumbuh memanjang dan berdiferensiasi. Hal ini memungkinkan akar serta ujung batang menjadi bertambah panjang. Akar irisan membujur, ujung akar muda menunjukkan adanya 4 daerah pertumbuhan yang batasnya tidak terlalu jelas, yaitu tudung akar, daerah pembelahan sel atau meristem, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi sel atau pemasakan. Nah, selanjutnya terdapat juga pertumbuhan dan perkembangan pada organ tanaman batang. Nah, di sini pertumbuhan dan perkembangan batang meliputi pemanjangan dan diferensiasi. Nah, pada tumbuhan dekotil ini terjadi pertumbuhan sekunder akibat adanya aktivitas sel meristem pada kambium dan pertumbuhan primer akibat adanya aktivitas sel meristem pada ujung batang. Daerah pertumbuhan pada batang ini terletak di ujung batang dengan pembagian daerah yang berbeda-beda anak-anak. Baik, selanjutnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Jadi di sini terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan anak-anak. Di antaranya terdapat faktor luar dan juga terdapat faktor dalam. Faktor luar diantaranya makanan atau nutrisi yang diserap oleh tumbuhan, kemudian air, suhu, kelembapan, oksigen, dan juga cahaya. Sedangkan faktor dalamnya atau faktor yang berasal dari tumbuhannya itu sendiri, yaitu terdapat gen dan juga hormon. Nah, tugas kalian nanti, kalian harus menganalisis faktor apa saja dan kalian harus menginterpretasikannya mengenai faktor luar dan faktor dalam. Mengapa bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya anak-anak. Ini adalah tugas untuk kalian. Silahkan kalian dapat mencari referensi untuk menginterpretasikannya. Dan tugas ini dikumpulkan pada minggu selanjutnya ya anak-anak. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih.